Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Lukas pasal 24 ayat 1-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Tema hari ini adalah Saksi Pertama Kebangkitan Kristus. Kita mola menjadi sabi kamalim bangunan na Kristus. Semua orang tentu menginginkan kebenaran diungkapkan dalam setiap persoalan, berita, dan atau penyampaian informasi lainnya. Karena itulah, peran saksi dan isi kesaksian terkadang menjadi salah satu yang sangat diperlukan dan menentukan. Tetapi kita juga sering mendengar bahwa seringkali dalam memutuskan kebenaran sebuah kesaksian, sangat bergantung pada siapa yang berbicara, status sosial, pengaruh, kekuasaan, kekayaan, dan lain sejenisnya. Satu sisi yang berbeda dan menarik dari isi firman Tuhan pada saat ini adalah tentang para saksi pertama kebangkitan Kristus, yakni para perempuan. Oleh perkenan Tuhan, mereka menjadi orang-orang pertama yang menjadi saksi peristiwa kebangkitan Kristus. Hal ini bertolak belakang dengan budaya Yahudi pada zaman itu, di mana perempuan seringkali tidak diakui sebagai saksi dalam pengadilan. Demikian juga dalam aspek-aspek sosial lainnya, perempuan tidak mendapat tempat sebagaimana kaum laki-laki. Perempuan, apalagi yang sudah menjadi janda, selalu menjadi simbol kelemahan manusia. Namun, narasi Injil Lukas menempatkan perempuan sebagai saksi pertama dan utama kebangkitan Yesus, sejalan dengan perhatian Yesus pada kaum yang seringkali dianggap rendah dan terpinggirkan. Peristiwa Paskah adalah milik dan untuk semua orang, tanpa memandang status sosial. Di tengah kecenderungan manusia untuk mengkotak-kotakan sesamanya, momen Paskah selalu mengundang semua orang untuk merasakan sukacita kemenangan Yesus atas maut, termasuk mengundang orang-orang yang dianggap lemah dan dianggap tidak penting oleh sesamanya. Jika hidup kita terarah kepada Sang Juru Selamat yang telah bangkit itu, maka kita semua dapat menjadi saksi-saksi utama Paskah. Kita tidak perlu merasa rendah diri, sekalipun kita tetap harus selalu rendah hati. Marilah kita bergegas untuk membagikan kesaksian tersebut di sepanjang hidup kita. Gereja berdiri di atas kesaksian orang-orang percaya tentang Kristus yang bangkit dan mengalahkan maut. Bahkan, kesaksian merupakan panggilan hidup beriman, marturia. Siapapun kita dan apapun latar belakang kita, jadilah saksi-saksi Kristus yang setia dan penuh semangat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.